Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam episode Renungan 55 yang telah kita dalami 2 hari yang lalu, secara khusus saya mengajakmu semua untuk mendalami firman Tuhan yang mengungkapkan penyertaan Tuhan bagi kehidupan orang-orang beriman. Tuhan yang Maha Kuasa, namun begitu Maha Pengasih, menunjukkan cara-cara yang konkret di dalam menyertai umat Allah. Dan satu ciri pokok yang nampak di dalam refleksi kali lalu adalah betapa Tuhan memberi perhatian kepada orang-orang yang kecil yang membuka hatinya bagi firman keselamatan. Bertolak dari episode ke-55 tersebut, mulai hari ini saya akan mendalami secara khusus spiritualitas orang-orang kecil yang membuka diri bagi firman Tuhan, yang dalam istilah rohania disebut sebagai kaum Anawim. Saya akan mencoba membedah dalam beberapa episode ke depan, menumbuhkan spiritualitas kaum Anawim sebagai sebuah karakter rohania para adorator yang mempersembahkan waktu dan energinya untuk berdoa di depan sakramen Maha Kudus. Pertama-tama marilah kita menyadari bahwa kesempatan beradorasi di depan sakramen Maha Kudus merupakan sebuah gerakan rohania yang populer belakangan ini. Di mana-mana dibangun ruang-ruang doa untuk adorasi 24 jam. Dibentuk kelompok-kelompok adorator yang bergiliran berjaga di depan sakramen Maha Kudus. Dan secara pribadi saya mengakui bahwa gerakan rohania tersebut telah menolong membaharui wajah komunitas-komunitas Kristiani di berbagai tempat yang pernah saya temui. Maka sesungguhnya saya menaruh penghargaan yang tinggi bagi gerakan rohania ini, karena secara tidak langsung orang yang beradorasi telah memberikan sumbangan besar bagi kehidupan rohania orang-orang lain yang tidak memiliki waktu untuk adorasi bagi dirinya sendiri. Para adorator sesungguhnya telah menjadi para misionaris dalam diam, berdoa bagi kehidupan gereja, bagi karya misinya, dan bagi pengembangan umat Allah di seluruh dunia. Saya mengibaratkan para adorator sekalian sebagai Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus, yang walaupun tak pernah sekalipun pergi ke tanah misi untuk berkarya secara langsung di tengah umat beriman, telah diangkat oleh gereja menjadi pelindung misi. Karena gereja tahu betapa penting peranan sebuah doa yang berkanjang dalam menunjang karya pelayanan pastoral di lapangan. Mungkin banyak adorator bertanya, mengapa saya perlu mengangkat tema spiritualitas kaum Anawim sebagai paket refleksi yang saya tawarkan bagi Anda sekalian. Perkenankanlah saya mengutip kembali bacaan yang telah kita dengarkan dalam episode ke-55. Secara khusus saya akan membacakan Injil Matius bab 11 ayat 25 sampai 27. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya."
Dari kutipan ini kita menemukan satu tekanan yang dilakukan oleh Kristus, yakni keberpihakannya kepada orang-orang kecil dan terpinggirkan. Mengapa Yesus berpihak pada kaum ini? Bukankah orang-orang yang kaya dan berkuasa juga membutuhkan kehadiran Yesus Kristus? Bukankah mereka juga perlu dimurnikan motivasinya dalam beriman, sehingga bersama-sama dengan kaum miskin dan terpinggirkan itu berjalan menuju tujuan siara iman, yakni keselamatan bersama Bapa Surgawi. Yang ditekankan Kristus di sini bukanlah status sosial, bukanlah kekayaan yang bisa dihitung, melainkan kualitas iman yang terbuka sepenuhnya pada kehendak Allah, yang berusaha memahami apa bisikan Tuhan dalam setiap fenomena hidup. Tuhan menghendaki agar orang beriman memiliki hati yang peka, hati yang rela untuk menerima kehendak Tuhan menjadi kehendaknya sendiri. Hati yang siap untuk meninggalkan keinginannya dan sepenuhnya mengabdi pada keinginan Tuhan. Dari sejarah keselamatan, kita menemukan bahwa orang-orang Israel tidak selamanya setia pada kehendak Tuhan. Sebagai bangsa pilihan, mereka memiliki banyak karunia khusus untuk menerima karya keselamatan itu dan segala buah-buahnya. Namun bangsa ini sesungguhnya orang yang tegar hati, yang dengan tahu dan mau mengingkari kehendak Tuhan dan berpaling kepada ilah-ilah yang lain. Sehingga Tuhan bahkan menggambarkan bangsa ini sebagai mempelai yang tidak setia, yang mengkhianati suaminya. Namun betapa Tuhan menunjukkan kesetiaannya kepada bangsa yang tidak setia ini. Karena di tengah bangsa yang tidak setia tersebut, selalu ada kelompok-kelompok kecil yang mau membuka diri bagi firman Tuhan, yang berusaha untuk hidup benar di hadapannya sesuai dengan hukum-hukum yang telah difirmankan, yang selalu melakukan kebenaran dan kebaikan bagi orang-orang di sekitarnya, sehingga mereka selalu siap sedia untuk menerima pemenuhan wujud keselamatan yang dijalankan oleh Sang Mesias, utusan Tuhan. Merekalah orang yang paling membuka diri bagi kehendak Tuhan, sehingga ketika utusan-utusan Tuhan mewartakan karya keselamatan, dengan penuh semangat mereka menerimanya. Mereka inilah kelompok kecil yang pertama membuka hati untuk percaya akan Yesus Kristus, firman yang menjadi manusia. Kita ingin menjadi bagian dari kelompok kecil ini. Maka saya menawarkan spiritualitas Anavim sebagai sebuah karakter khas yang mau kita bangun sebagai buah dari adorasi-adorasi kita. Mulai hari ini saya akan mengajakmu untuk menjalani refleksi dengan tema tersebut. Semoga dengan itu Anda didorong untuk semakin mendalami kekhasan rohania pribadi, dan dengan itu mungkin memberi sumbangan bagi seluruh gereja agar bersama-sama membangun kekayaan iman yang penuh kerendahan hati dan kepasrahan pada penyelenggaraan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memilih banyak orang untuk menjadi pengikut-Mu. Namun begitu banyak orang juga yang meninggalkan diri-Mu karena tak tahan dengan pengajaran-Mu. Namun Engkau begitu setia pada mereka yang setia kepada-Mu, dan dengan sepenuh hati mendampingi mereka menuju kesempurnaan iman. Jadilah sahabat bagi kami di dalam pesiaran hidup kami, agar kami pun menemukan kebenaran di dalam pengajaran-Mu
dan dengan rendah hati mengorbankan diri bagi karya keselamatan yang Kau rencanakan. Jadikanlah hidup kami pujian bagi keagungan nama-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin.